ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki bab ke-7, adab mengerjakan sholat fardu dan sunnah. Adab ya, tapi pelaksanaannya adalah wajib. Nah, wajib. Cuma di dalam pelaksanaan itu ada adab-adab yang perlu kita lakukan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, hendaknya engkau bersegera melaksanakan sholat pada setiap awal waktu. Beliau mengajak kepada kita agar segera melaksanakan sholat ketika sholat itu datang, sehingga setiap kali terdengar suara muadzin untuk sholat fardu, engkau telah selesai berwudu dan hadir di masjid. Kalaupun tidak demikian, paling sedikit engkau harus menyiapkan diri segera setelah mendengar azan. Jadi kalau mendengar suara azan di masjid dilanggar, itu kita segera bersiap-siap untuk melaksanakan sembahyang. Jadi begitu azan sudah punya wudu, jadi sudah azan sudah punya wudu. Lebih bagus lagi, sebelum adzan itu sudah hadir di masjid, ya, sudah hadir. Ya paling sedikit lah kita sudah menyiapkan diri setelah mendengar adzan. Tapi lebih afdal lagi, sebelum adzan kita sudah siap. Karena apa? Di sana ada keutamaannya. Orang yang menunggu sembahyang itu pahalanya sama seperti sembahyang itu. Jadi sebelum seumpama zuhur, sebelum adzan kita sudah siap. Ada waktu kita menunggu sembahyang, menunggu adzan berarti menunggu sembahyang. Nah, di selama kita menunggu ini, di situ ada pahala seperti melaksanakan sembahyang itu. Berapa pahalanya? Sama, menunggu aja, menunggu. Kalau 10 menit ya sama dengan sembahyang 10 menit. Kalau menunggu 15 menit ya sama sembahyang 1 jam menunggu sebelumnya. Bisa dan tidak bisa, maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya menunggu sembahyang isya. Sudah siap semua, wudu apa sudah siap. Nah, kita menunggu. Itu pahalanya sama dengan sholat yang nanti akan kita lakukan sembahyang isya. Ya. Sama. Apalagi di dalam penantian itu ada membaca Al-Quran, ya, berzikir, atau mentelaah ilmu, ya, ada pelajaran-pelajaran ilmu sampai isya. Itu pahalanya tidak dapat dibayangkan lagi kehebatannya. Melakukan adab begitu, menunggu sembahyang. Ya paling minim setelah adzan kita sudah siap.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fadlu awalil wakti ala akhirihi ka fadlil akhirah ala dunya. Keutamaan permulaan waktu dibandingkan akhir waktu itu seperti keutamaannya akhirat atas dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Jadi ada dua keistimewaan akhirat ya. Akhirat itu nomor satu lebih bagus. Kalau sampean di dunia punya sesuatu yang bagus, apa aja, mobil kah, rumah kah, akhirat lebih bagus. Bini kah, rumah, di akhirat lebih bagus. Itu akhirat ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini, kebaikan-kebaikan di dunia ini, keindahan-keindahan, keharatan di dunia ini, akhirat lebih bagus. Umay bagusnya bajunya, akhirat lebih bagus. Baju akhirat itu di surga, itu nggak ada orang bisa buka satu baju surga, satu bajunya bidadari surga, nggak ada orang sanggup menukar dari larangnya apabila diduitkan dalam duit dunia. Itu bandingannya seperti itu. Itu orang sembahyang itu harap benar ya, seperti akhirat lawan. Yang kedua, akhirat itu kekal, abadi. Tahu abadi banget. Ada orang di sana itu Tuhan, ada abadi. Lakian umur yang paling gagah 33 ya. Sampai kalau mau bertabaruk dengan surga ya, kalau ditanya orang berapa umur 33, belum gitu. Ditanya berapa umur 33. Kenapa? Mengambil berkahnya orang-orang surga. Jadi bungas terus. Di sana itu bungas terus orangnya 33, nggak naik. Binian 25 itu pas cantiknya, pas sehat-sehatnya. Itu nanti di sana kekal, nggak ada berubah, nggak ada sakit, nggak ada pusing, nggak ada malas, nggak ada janda. Gadis terus, semuanya gadis. Ya Allah. Jadi bandingan sembahyang awal waktu sama akhir, sama-sama sembahyang ya. Itu seperti akhirat awal dunia. Hebatnya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, awalul waqti ridwanullah wa akhiru afullah. Sama-sama ya. Artinya ridho Allah pada awal waktu. Allah ridho, senang Allah kalau ada orang melaksanakan sembahyang awal waktu. Awal waktu itu ya, wudu, kalau mandi, kalau wudu, kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian sembahyang itu awal waktu. Awal waktu adalah keridhoannya Allah. Allah ridho melihat orang yang sembahyang awal waktu. Sedangkan akhir waktu Allah mengampuni. Sembahyang orang sembahyang cuma diampuni sama Allah. Artinya kalau diampuni itu ada salah. Tapi bukan dosa ya, ada salah. Kalau mengampuni berarti apa? Berarti ada salah. Kecuali ada udzur ya. Banyak nanti dilihat di dalam fikihnya, udzurnya orang sembahyang tidak sembahyang awal waktu ada udzurnya. Bukan meninggalkan ya. Kemudian hendaknya engkau selalu mengerjakan sholat rawatib yang telah dianjurkan menurut syariat, yakni yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Jangan engkau lalaikan sholat sunnah rawatib. Jika engkau berhalangan untuk mengerjakannya, bersegeralah untuk mengqadanya. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sembahyang. Ada 2 ya. Ada rawatib itu muakkad,
ada rawatib ghairu muakkad. Ini rawatib yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Sedangkan yang ghairu muratib itu Rasulullah mengerjakan, cuma kadang-kadang juga tidak mengerjakan. Lain yang rawatib. Jadi yang rawatib yang dikerjakan muakkad itu ada 12 rakaat. 12 rakaat sehari semalam. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa sudah? 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 10. 2 rakaat setelah isya. 12. Ini kalau bisa yang ditinggalkan bisa ya. Kalau belum bisa ya berusaha. Kalau sudah bisa yang 12 itu tambah lagi ghairu muakkad, tambah. Jadi tadi apa 2 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 2, tapi sekarang tambah lagi 2, jadi 4 rakaat setelah zuhur. Jadi 2 tambahannya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 6. 2 rakaat sebelum maghrib. 8. Tambahannya ini. Kemudian 4 rakaat setelah isya. 12 berapa? 24. Semuanya ya kalau dilaksanakan. Yang lain-lain itu dulu nih. Yang paling afdal, yang paling bagus itu adalah apa? Yang adalah yang muakkad. Rawatib muakkad atau muakkad. Dan memang kalau tanpa pertolongan Allah sepertinya sulit. Yang kita laksanakan sehari semalam berapa? 17 rakaat sholat fardu. Kemudian ditambah dengan keutamaannya yang 2 rakaat sebelum subuh. Dikatakan oleh Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya ini lebih baik jika diduitkan. Kan orang itu pada tahu kayak apa pahala. Kalau diduitkan seumpama pahala ini diduitkan, ya tahu kan. Lebih bagus, artinya lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Dunia ini bukan main-main, dunia ini duit ini. Dunia, duit seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Indonesia murah rupiah, tapi dolar Amerika masuk semua. Sudah rupiah masuk, berapa triliun rupiah itu duitnya. Kan mengumpulkan duit seluruh Indonesia ini, duitnya dulu, terus diberikan pean. Wah, sulit menerimanya. Bisa siup orang menerima duit seperti itu. Bayangkan dolar, euro, kemudian real, ada lagi kalau ringgit ya, Malaysia ringgit, ada dolar Singapura, ada dolar Australia, macam-macam itu. Belum dinar terlarang lagi. Ada dirham, ada real Saudi, ada real Yaman, juga walaupun murah tapi real juga itu. Ini duit seluruhnya seumpama diberikan pean, kayak apa rasanya pean? Wah, buat seumur hidup nggak habis. Buat anak 7 keturunan nggak habis. Kalau diduitkan pahalanya sembahyang 2 rakaat. Tambah lagi ya, tambang itu baru duit. Tambang emas, tambang batu bara, tambang intan berlian, seluruh tambang. Berapa hitungannya itu? Bingung sama itu. WHO ini bingung.
Maksudnya tambang PN mau dikuasai sama WHO. Makanya takut-takuti sama corona. Bila perlu suntik orang yang matian, aku ambil. Duit bang, jangan macam-macam lawan duit ini, lawan dunia. Itu pahalanya sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sembahyang lagi sebelum zuhur. Itu Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah di surga. Dibangunkan. Yang sembahyang itu juga dibangunkan rumah. Tapi rumahnya bukan seperti rumah di dunia ini. Ya, bukan rumah seperti rumah di dunia. Dunianya yang paling mewah dah di rumah itu masih kalah dengan rumah di surga. Masih kalah. Batanya aja emas, batanya. Bukan batako. Emas, batanya itu emas. Kayak apa? Kacanya berlian. Jabar-jar. Apa lagi yang larang-larang itu? Yakut. Itu kacanya. Tidak ada kaca gini, tidak ada laku. Diolahkan sama Allah. Dan Nabi mengatakan, aku paling senangnya melaksanakan sembahyang ketika duhur ini. Sebenarnya sunnah maksudnya. Aku senang kalau amalku ini diterima ketika aku itu melakukan amal. Aku senang. Nabi kan mencontohkan. Kemudian sembahyang asar 4 rakaat. Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang sembahyang sunnah sebelum asar 4 rakaat. Kata Nabi, mudah-mudahan orang itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah itu pasti kabul. Paling doanya Habib. Kadang-kadang kabul, kadang-kadang kada. Tapi Rasulullah pasti orang yang sembahyang 4 rakaat didoakan oleh Rasulullah. Jadi dapat doanya Rasulullah. Ya Pak, Masya Allah. Sembahyang lagi 4 rakaat atau kita langsung aja 4 rakaat. 4 rakaat setelah Isya. Itu bandingannya sama dengan mengerjakan pahalanya pada Lailatul Qadar. Bisa sampai setiap hari dapat Lailatul Qadar, mengerjakan sembahyang setelah Isya 4 rakaat. Jadi sama dengan, jadi berulang-ulang. Kalau Lailatul Qadar yang asli itu ada di bulan apa? Di bulan puasa, tapi orang yang sama dengan mendapat pahala pada Lailatul Qadar. Itu namanya cukup sudah, sampai itu aja cukup sudah. Tidak usah amalan lain-lain, ini sudah cukup. Surga sudah sampai. Masya Allah. Ya, itu. Jadi itu kita usahakan. Sembahyang itu adab-adabnya itu termasuk melaksanakan sembahyang rawatib. Itu adabnya. Tapi boleh kalau nggak sembahyang nggak apa-apa. Yang penting 17 rakaat itu laksanakan, sudah surga sampai. Bukan sembarangan yang orang sujud saja sembahyang. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa buat kita ini. Jadi jangan berkecil hati. Wah, aku supaya kurang baik aja sudah berapa. Kadang perintah Allah ini menurut kemampuan. Ada perlu sembahyang lawas-lawas, malah sampai digoda setan baru kelawasan. Yang biasa-biasa aja pelan. Ada ulama itu sembahyangnya laju. Alasannya kenapa pengen sembahyang laju? Katanya dia itu setan ini kan kalau mau pada orang sembahyang digoda, jadi kurang laju. Jadi setan mau menggoda, sudah selesai lah orang sembahyang, nggak ada jadi menggoda. Karena sembahyangnya laju. Ya. Tapi bukan betul laju orang terawih itu. Yasin Allah bukan itu. Laju itu maksudnya itu ya dibaca. Dia lagi ini suara bela Allah, Robert itu dibaca. Kita lanjut.
Kalau kelapas banyak membaca surat Al-Baqarah, setan nyaman. Nah itulah. Kemudian ada sembahyang itu mengerjakannya dengan sempurna, dengan khusyuk hati. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekalian ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita bertahlil. Tafdhalu dzikri qaul